المصطفى وعلى آله المهتدى أما بعد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya untuk melanjutkan belajar kita di kitab Nahwu Praktis. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami pelajaran yang insya Allah akan kita pelajari bersama pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kita kemarin masuk kepada pembahasan la ya. Kemarin qadarullah listrik di tempat anak padam. Pembagian la di sini adalah an-nahiyah dan la an-nafiyah. Yang maknanya kalau la an-nahiyah itu artinya jangan ya, larangan. Melarang. Dan ini la an-nahiyah ini menjadikan fi'il setelahnya, fi'il mudhari setelahnya itu majzum. Ya, majzum. Kita lihat jika fi'il mudhari itu sebelumnya adalah sahihul akhir, berarti majzumnya dengan sukun. Apabila af'alul khamsah dengan hadfun nun. Apabila fi'il mudhari'nya dengan apa? Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka dengan hadfu harfil ilah. Kemudian untuk la an-nafiyah, ini la yang artinya menafikan, ya tidak. Jadi dia tidak menjadikan fiil setelahnya itu atau fiil mudhari setelahnya itu majzum. Ya, dia biasa biasa aja. Misalnya di sini contohnya kalau untuk la an-nahiyah la tal'ab. La tal'ab. Jangan kau main. Ya, jadi fiil setelahnya ini dia majzum dengan sukun. Ya. Kemudian la tashrabu. Nah, ini fi'il mudhari af'alul khamsah ketika dimasuki dengan la an-nahiyah maka dengan membuang huruf nunnya hadfun nun. Janganlah kau minum. Kemudian la tad'u. Nah, ini fi'il mudhari mu'tal akhir ketika ada huruf la maka dengan membuang huruf ailahnya. Kemudian la tashtari. Ini juga fi'il mudhari mu'tal akhir dengan membuang huruf ilahnya yakni ya. Nah, berikutnya ada kata la tal'abu. Engkau tidak bermain. Nah, berarti ini merupakan khobar, bukan larangan ya. Engkau tidak bermain. La tasyrabuna. Jadi tetap ya. Keadaan fi'il mudhari'nya tetap fi'il mudhari yang sahih akhir dengan marfu'nya dengan dhamma, kemudian dengan subutun nun dan dengan ada tanda apa huruf ilahnya. La tad'u, la tashtari. Engkau tidak membeli. La tad'u, engkau tidak berdoa. Baik, berarti hari ini kita masuk ke dalam macam-macam lam ya. Ya, lam di sini, di kitab ini ya, itu dibagi menjadi 5. Ya, kalau kita belajar di Durusul Lughah itu, lam yang kita ketahui lam apa? Lam harfu jar ya. Lam harfu jar yang menyebabkan isim setelahnya itu dia majrur. Nah, kalau di sini pembagian lamnya ada yang pertama adalah lam harfu jarin ya, yakni yang membuat isim setelahnya itu menjadi majrur. Ya, contohnya ada kata as-salatu dimasuki huruf jar menjadi lis-salati. Ada lafat Allahu dimasuki huruf jar menjadi lillahi. Ya, kemudian ada an-nabiyyu dimasuki oleh huruf jar menjadi lin nabi. Ini maksudnya huruf jar di sini adalah lam ya. Lamnya adalah huruf jar. Artinya kepemilikan atau untuk ya. Terus kemudian yang kedua ada lamu al-lamu kai atau lam kai, yakni yang membuat fiil menjadi mansub. Nah, kita masih ingat ya, ini lam kai di pembelajaran mansubat, masih ingat tuh Mahat? Atau udah lupa?
Ya, huruf-huruf yang membuat nasab. Ya, salah satunya ada lamu kai, yang artinya supaya atau untuk. Misalnya, li'aqro'a, untuk aku baca. Litafhama, agar engkau paham. Ya jitu li'ata'allama. Aku datang untuk belajar. Ya, kemudian misalnya lagi liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah. Itu adalah lamul kai ya, yang menjadikan fi'il setelahnya itu mansub. Nah, kalau di sini contohnya fi'il mudhari'nya, dia fi'il mudhari' sahihul akhir, ketika dia mansub dengan fathah ya, dengan fathah. Kemudian yang ketiga adalah lam yang bermakna lamul juhud. Ya ini huruf lam yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub sama kayak lam kai ya, kayak lam kai. Dan mempunyai arti untuk menyangkal. Nah, ini kalau yang lamul juhud ini ada tandanya, diawali oleh makana atau lam yakun. Yang lam yakun ini di surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, itu surat apa? Al-Bayyinah. Nah, nah. Atau yang dapat ditasrifkan dari keduanya. Jadi maksudnya dari tasrifan ini karena yakunu dan turunannya ya. Kemudian lam juhud tidak mempunyai arti khusus ya. Misalnya makuntu li'afhama. Saya betul-betul tidak paham. Bisa juga berarti sebagai penekanan ya. Kalau di sini lam juhud betul-betul. Lam yakun liyadhhaba. Lam yakun liyadhhaba. Dia betul-betul liyadhhaba, tidak pergi. Jadi kayak menekankan gitu. Kalau misalnya dia benar tidak pergi, dia benar tidak paham atau saya tidak paham. Kemudian yang keempat adalah lamul amr yang maknanya apa? Perintah ya, membuat fi'il menjadi majzum. Nah, kalau lamul amr ini di adawatul jaziman, jazimat, majzum dan mempunyai arti memerintah ya, liyadkhul, suruh dia masuk. Nah, ini masuknya ke dalam dhamirnya dhamir ghaib ya, dhamir ghaib. Liyadkhul, suruh dia masuk. Liyakhruj, suruh dia keluar. Misalnya kalau untuk dua orang, suruh dua orang itu masuk. Liyadkhula, liyakhruja. Nah, gitu. Yang kelima adalah lamut taukid atau lam taukid, yakni lam yang berfungsi sebagai penguat arti, tidak membuat fi'il mudhari'nya berubah namun tetap marfu. Wah, ini lamnya ini jadi tidak menyebabkan fi'il mudhari'nya mansub atau majzum, dia tetap marfu. Liyar ji'u, sungguh dia akan datang. Layasma'u, sungguh dia akan mendengar. Ya ini ada apa namanya macam-macam lam ya. Jadi untuk mengetahui termasuk lam apa dalam suatu kalimat yang kita jumpai misalnya ketika membaca Al-Quran, jika huruf setelah atau kata setelah lamnya ini kasrah berarti dia lamnya adalah lam huruf jar. Nah, kemudian misalnya kalau lam kai ini berarti apa? Kok isim? Fiil setelahnya itu mansub. Nah, perbedaan lamul juhud dan lamul kai, kalau lamul juhud itu ditandai atau diawali oleh lam yakun atau makana ya, ada huruf penafian ma dan lam. Terus yang keempat ini adalah lamul amr atau perintah. Jadi jika huruf setelahnya itu majzum atau kalimat setelahnya itu majzum berarti dia termasuk dari lamul amr. Yang kelima, lam taukid ini adalah untuk apa sebagai penguat arti ya, dan dia tidak menjadikan fi'il mudhari'nya itu mansub atau majzum, tetap marfu. Baik, nanti di Al-Qur'an coba dicari. Hmm, di surat-surat yang apa ya? Coba di surat-surat awal itu Al-Baqarah. Silakan dibuka ininya Al-Qur'an ya. Yang ketemu boleh dari Al-Baqarah ayat 1 misalnya.
ada ketemu, kalau nggak ada ayat 2, terus dan seterusnya. Ada yang mencari atau nggak ada yang mencari? Lagi cari lah. Oh, lagi cari ya, atau ya kirain pada enggaknya. Apa? Ya, baik, ya, silahkan berlomba-lomba mencari ya. Kalau La, nama Minuna, itu gimana Ustazah? Nah, coba Minuna, bentar, Umi. Mana tadi? ayat Ayat berapa? ayat 5 Al-Baqarah Ustazah. Ya, sebentar. Terakhir. Sebentar apa nih, terkeluar ini. Bukan ayat 6 ya? Iya, astagfirullah. Ya, Tunggu ayat 6. sebentar ya. Hmm. Quran surat Al-Baqarah ayat Ayat 6 Ustazah. 6 ya. Oh, sebentar, Umi, gini aja. Cari. Nah, Al-Ikhlas ayat 4 lam bentar. yakunil Nggak walam ketemu. yakullahu kain. Ini bisa nggak Ustazah? Walam yakullahu kufuwan ahad. Oh, itu lam. Itu hurufnya menjazmkan, Umi. Bukan huruf lam. Lamnya Bukan ya? bukan alamu ya kalau kita tulis di ini. Bukan alamu ya kalau yang itu. Sebentar, ini lagi error. Tunggu ya, bentar. Bisa bisa kenapa ya? Terus nyari. Kita lihat pakai manual aja ya. Ini Qadarullah nggak bisa di ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Yang mana? La la yu'minun itu ya. Naam Ustazah. Afwan, belum dibuka mic. Nah, di situ kalau la yu'minun di situ namanya apa yang kemarin kita pelajari? Lainnya? La Nafiyah ya? Enggak. Bukan la Nafi. la nafiyah. Ada tidak di dalam sini? La nafiyah? Enggak ada. Yang di Nggak ada ya, rancang berarti umum bukan. Jadi tugas kita itu mencari 5 lam di sini. 5 lam yang ada di pembagian apa namanya macam-macam ini huruf lah ya. Lah Baksa nanti mungkin biar untuk menghemat waktu nanti silakan ini ya dicari buat PR ya. Jadi cari yang lam termasuk huruf jar, kemudian lam mukai ya, kemudian
lamul juhud dan lamul amr setelah lamul taukid. Tayyib. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu aja ya, Umahat ya. Nanti sambil mencari, insya Allah kita pekan depan kita bahas yang tentang lam-lam itu. Satu, ini satu aja ya. Satu lam, satu lam. Satu lam, satu ini aja yang tugasnya. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Berarti sekarang kita masuk di fiil yang mabni. Baik, Masya Hah? Allah. Nani? Atas? Joko nih, aduh. Ya, kita hari ini lanjutkan lagi ke pembahasan baru ya. Di al-af'alul mabniyatu. Ya, fiil-fiil yang mabni. Nah, kalau kemarin kita telah membahas isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni, maka hari ini kita bahasnya masuk kepada pembahasan fiil-fiil yang mabni. Ya, taib. Nah, di sini yang termasuk dari fiil mabni adalah ada yang pertama fiil madhi. Semua fiil madhi itu mabni. Jadi gampang ya. Fiil madhi semuanya mabni. Kemudian yang kedua adalah fiil amr. Ya, fiil amr berarti di sini ada 6 dhamir mukhatab ya, yang dari tasrifan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu fiil amr. Kemudian 3, nah ini fiil mudhari yang bersambung dengan nun inats atau nun taukid. Nun inats ini berarti yang menunjukkan apa? Huna dan antun. Nah, ya, huna dan antun. Nah, kemudian dengan nun taukid. Jadi dia bersambung dengan fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nanti dia mabni. Yang pertama mabninya fi'il madhi. Ya, untuk mengetahui fi'il mabni ya, maka dapat dilihat dari baris akhirnya. Coba di sini yang pertama adalah kata kataba. Ya, kataba, katabat, katabata. Yang kita lihat adalah ain fi'ilnya. Afan, lam fi'ilnya ya. Kaf ini adalah fa fi'il, taknya adalah ain fi'il, ba-nya adalah lam fa'il. Jadi fa'ala. Ya, ditasrif menjadi kataba. Rumusnya atau wazannya fa'ala, mauzunnya kataba. Maka ketika kita menjumpai fi'il yang huruf lam fi'ilnya adalah yang berharokat fathah, maka di sini termasuk fi'il mabni yang mabninya tandanya dengan fathah. Mabniun alal fathi. Ya, yang dilihat huruf ba-nya ya, bukan huruf taknya atau tak sukun atau tak yang fathah. Fahimtun? Sampai sini paham? Umahat? Insya Allah. Insya Allah. Jadi yang dilihat adalah apa? Lam. Yang dilihat tadi lam fiilnya ya. Ya. Lam fiilnya. Ya, fa'ala. Jadi lihat adalah lam fiilnya, bukan fa atau ain fiilnya atau huruf setelahnya. Ya, ini kan yang katabat ini hurufnya kan ada 4, ya kan? Nah, yang dilihat jangan yang ini, jangan taknya, tapi huruf ketiganya di lam fiilnya. Begitupun nanti juga misalnya ada huruf-huruf atau ada fiil yang memiliki tambahan ya. Kita belum sampai sana kalau belajar di ini sorofnya ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang. Baik. Kemudian yang kedua adalah mabniun ala dhammi. Tetap tandanya dhammah. Ini juga sama. Yang dilihat adalah lam fiilnya. Adapun huruf keempat, kelima, maka ini tidak dilihat ya. Jadi zahabu yang mabni ala dhamm. Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala sukun. Kata betum. Ya, domir antum, katabta,
Domir anta, kadatuma. Domir antuma. Sama lagi anti ya, kata beti. Pokoknya yang huruf ketiga atau lam fiilnya di sini sukun. Jadi fi'il madhi itu cuma 3 ya perubahannya. Mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabniun ala sukun. Kemudian mabninya fi'il amr. Ya, yang pertama di sini mabni ala sukun. Ya, tetap. Yang dilihat adalah huruf dari lam fi'ilnya. Uktub. Nah, bukan dari taknya, tapi dari baknya. Adapun hamzah ini adalah hamzah wasal tambahan ya. Kemudian ijlis yang dilihat adalah sinnya. Idhab yang dilihat adalah baknya, huruf ketiganya atau huruf aslinya, yakni lam fi'ilnya. Semuanya ini uktub, ijlis, idhab. Ini fi'il amr yang mabni ala sukun, mabni dengan tandanya sukun. Yang kedua, mabniun alal fathi. Mabni dengan tandanya fathah, yaitu bila bersambung dengan nun taukid. Nah, berarti nun taukid di sini ini ya. Izhabanna, ijlisa, ijlisanna, uktubanna. Ya, ini kita lihat tetap yang dilihat huruf apanya? Huruf sebelum nun taukidnya. Yakni huruf ba, sin, dan baknya ya. Ini nun taukidnya. Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala hadfin nuni. Mabni dengan membuang huruf nun di akhir katanya. Karena pada asalnya fi'il mudhari itu berakhiran dengan nun. Ya, ketika apa? Marfu. Contohnya, ketika dia bersambung dengan dhamir yang menunjukkan 2 orang. Uktuba, uktuba. Menulislah kamu, wahai 2 orang laki-laki. Ijlisu, duduklah kamu, wahai para laki-laki. Izhabi, ya, izhabi. Ini juga dengan membuang huruf nun. Idhaba, ini idhaba ya. Yang keempat adalah mabniu ala hadfil akhir. Yang dengan membuang huruf akhirnya karena adalah huruf ilat ya. Ud'u, irdo, irmi, ya berdoalah, ridolah, lemparlah. Ya, nah ini. Kalau fi'il yang mabni itu lebih mudah insya Allah. Ya, lebih mudah. I'rabnya juga mudah. Kemudian mabninya fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari mabni terdiri dari 2 macam. Yang pertama mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun jika bersambung dengan apa tadi? Dengan nun inas. Nunul inas. Contohnya yaktubna. Ya, yaktubna ini dhamir apa? Mahat. Yaktubna. Dhamir apa? Yang Kunna. kemarin kayaknya apa ya? Kunna. Kunna. Ya. Kalau ya jelisna. Kunna. Dhamir apa? Kunna juga ya. Nah. Kalau yadhabana. Yadhabna. Kunna. Kunna juga ya. Nah, taib. Nah, yang kedua adalah jika bersambung dengan nun taukid. Ya, mabniul alal fathi. Jika yang bersambung dengan nun taukid. Yang kita lihat tetap di lam fiilnya ya. Nah, adapun dia kan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah berarti fa'ala. Di sini huruf ba-nya, kemudian ya jelisan. Nah, ini di sini huruf sin, yadhaban. Nah, di sini huruf ba-nya. Baik. Nah, di sini ada ringkasannya.
Pembahasan fiil beserta pembagiannya terdiri dari satu. Yang pertama, pembagian fiil kepada maldi, mudhari, dan amr. Ya, fiil itu ada tiga. Ada fiil maldi, mudhari, dan amr. Fiil maldi yang mana ini menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Kalau mudhari, fiil yang menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Kalau fiil amr berarti ini fiil amr adalah masa yang akan datang karena tidaklah suatu perbuatan itu dilakukan setelah dia mendapatkan apa? Perintah ya, setelah ucapannya selesai. Kemudian yang kedua adalah tasrif fil madhi, mudhari, dan amr. Ya, udah lalu. Kemudian yang tiga pembagian fi'il mudhari kepada apa? Sahihul akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Terus yang keempat pembagian fi'il madhi kepada ma'lum dan majhul. Masih ingat nggak Umahat ini? Udah lupa. Hah? Ustazah Afwan tadi yang terakhir yang fi'il mudhari yang nomor 2 itu yang mabni al fathinya tuh fathinya di huruf yang ke berapa ya Ustazah ya? Huruf 1, 2, ba-nya. 3. Kan Huruf ya-nya ini huruf mudharaah. iya, Huruf iya. berarti dia bukan huruf asli, bukan huruf asli dari fiil ini, ya kan? Berarti itu tetap huruf ketiganya. Kalau di sini Iya, kelihatannya huruf keempat ya, huruf iya, keempatnya ya kan? Nah, iya. yang penting yang udah diketahui kalau fiil mudhari itu pasti ada huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu bukan dari huruf asli ya. Maka di situ Iya. bukan termasuk. Jadi pasti dia di lam fiilnya. Dari Baik, banyak. Jangan keliru ya. Jangan di haknya, jangan pula di nunnya. baik Ustazah. Jazakallah khair. Walaupun di sini dia juga sama-sama fathah ya. Tapi penjelasannya tidak pada huruf H atau huruf nunnya fathahnya itu, tetapi pada huruf ba-nya. Tidak pada huruf H atau nunnya, tapi pada huruf ba-nya. Baik Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakillah khair. Kemudian yang keenam adalah pembagian fi'il eh, kepada mu'rab dan mabni. Kemudian tanda i'rab fil mudhari dan tanda mabni. Insya Allah nanti kita ada ini ya, kuisis ya. Ini silakan dipelajari ini ya, yang ringkasan ini, pembagian fi'il madhi mudhari amr sampai ini ya. Semuanya di kitab ada. Nanti insya Allah ini yang keluar ya. Nah, ini sudah kata kuncinya. Nanti silakan didetailkan dipelajari semuanya. Dari itu fi'il-fi'il yang mabni. Nah, kita masuk ke latihan. Baik. Nah, ini latihannya silakan. Yang pertama dari kata jalasu. Um, Ustazah, Iya. bentar, saya minjem. Ini belum jalan masih di rumah. Sebutkan mabeninya ya Ustazah ya. Nah, Eh, jalasu. mabeniya, jalasu mabeniya ala dhammi. Jalasu mabni ala dhammi. Jalasu ini fi'il apa? Fi'il madhi. Dhamir. Dhamirnya, dhamir hum. Dhamir hum. Naam. Iya. Ahsan. Baik, berikutnya kata kharaja. نصدى Iya. خرج مبني على فتح سدى Mabni ala fathi. Fi'ilnya fi'il apa? فعل ماضي Iya, fi'il mati ya. Dhamirnya ضميرnya yang huwa. huwa. Tayyib. Artinya? Kharaja itu telah keluar ya Sada. Ya, dia telah keluar. Naam. Telah Ahsan. keluar Sada. Tayyib. Berikutnya zahaba. Silakan berikutnya. Ala fathi Fi'il apa? fi'il madi Fi'il madhi dhamir. domir itu yang dua orang itu huma ya. Huma, ya. Dhamir huma, naam. Terus kemudian artinya Jahabah pergi. apa yang pergi? Telah pergi dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki telah pergi, gitu ya.
Nah, baik. Berikutnya, irmi. Ilmi apa idhaba, Ustazah? Oh iya, idhaba. Iya. Idhaba. Idhaba fi'il amar mabni Mm-mm. ala hadfu nuni. Iya, mabni ala hadfu. Hadfu nuni. Nah, iya. Ini domirnya untuk berapa? Antuma. An? Kalian berdua antuma. Nah, masa. Artinya? Kalian berdua pergilah gitu ya, Ustazah. Pergilah kalian berdua. Berdua. Nah, lanjut. Berikutnya kata irmi. Ya, Ustazah. Fi'il amr, Ustazah. Fi'il amr. Iya, terus kemudian domirnya? Dia itu kan membuang huruf akhir ya. Lempar Nah, yang orang pertama ya, Ustazah. iya. Bukan orang pertama. Eh? Anta. Oh, entah ya. Iya. Lemparlah oleh engkau, oleh kamu, ya. Nah, baik, berikutnya kata ihdi. Oh, belanja dulu saja. Ada yang beli. Iya, Dimas. Ihdi Fi'il apa? ini amar ya Ustazah? Fi'il amar, ahsan. Kemudian domirnya? Domirnya ihdi. Domirnya anti. Anta. Anta ya. Terus kemudian tanda mabeninya. Tanda mabeninya kalau lihat dari sini ihdi ala kasroh. Mabni ala hadfi harfil ilah. Dengan membuang huruf ilahnya ya. Udah yahdi. Nah, di sini mudhari'nya yahdi. Dari kata huda. Ya. Berilah petunjuk olehmu gitu ya. Artinya. Baik. Barakallahu fik. Ukhrujanna. Silahkan berikutnya. Saya atau Umi Rifda ya? Oh, kalau saya nggak apa-apa. Ukhrujanna ini fi'il amr bukan Ustaz ya? Ukhrujanna. Fi'il amr. Fi'il apa? Coba lainnya fi'il apa? Sebentar Umi. Fi'il amr apa bukan? Ukhrujanna. Ini yang antunna ya, antunna. Benar nggak Ustaz? Ini yang antuna, yang domirnya antuna ya Ustaz. Kalau antuna itu kira-kira benar nggak? Ukhrujanna. Atau yang bersambung dengan nun taukid ininya. Raja yakhrujanna. Kira-kira apa? Ayo. Ukhrujanna ini bukan yang antuna ya sebenarnya. Antuna berarti fi'il madhi kan ini ya. Fi'il madhi bukan sih? Kacau deh ini. Coba ini nih. Ini yang di fi'il amr mabni terdiri dari 4 macam. Termasuk yang mana kira-kira? Fi'il amr ya, yang fi'il amr ada 4 macam. Yang Berarti bersambung dengan apa nih? Yang ada nun taukidnya Ustazah ya.
Berarti yang mana? Yang fil amr Berarti ya. ya Mabninya yang nun taukid, kemudian apanya Ustazah? Ini kan mabninya, tanda mabninya apa? Mabniun alal mabninya ketiganya berarti dengan fathah ya Ustazah. ya fathah, dan fathah ya fathah. Ya, fathah. Ya baik Naam. Ustazah. Baik, barakallahu fiki. Lanjut Barakallah. berikutnya eh irji'i. Nah, ini irji'i ini apa kira-kira? Setelah Umi Ida siapa? Umi Tri? Na'am Ustazah. Irji'i. Irji kemari ya. Irji'i apa ya artinya? Irji'i. Irji. Kemari ya Ustazah. Irji. Artinya Roja'a yarji'u. roja'a ya. Kembali. Ini kira-kira fil apa tadi? Ini fiilnya kembali fiil amar ya Ustaz. Fil amar. Tayyib dhamirnya apa? Domirnya irji. Anti ya Ustaz. Irji. Naam, ahsanti, naam, anti. Masya Allah. Tayyib. Kemudian mabninya apa? Mabninya ala kasroh. Mabni alal kasri. Naam. Kasri. Iya, barakallahu fiik. Tayyib. Barakallah jazakillah khairan. Nah, lanjut berikutnya. Kata roja'na. Minur. Naam. Berisik banget di suami aku nonton TV. Kata rojak, nah. Rojak, nah. Ini mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Iya. Filnya dhamir apa? Dhamir nahnu. Dhamir nahnu. Naam. Baik, lanjut berikutnya. Nasada. Ya. Sama kayaknya saja fiil madi yang mabni ala sukun. Iya, mabni ala sukun. Dhamirnya? Domirnya nahnu juga. Nahnu. Tayyib. Kemudian berikutnya kata jalasna. Miyuyun. Lanjut. Oh iya, jalasna. Fi'il madi ala sukun, mabni ala sukun. Mabni ala sukun dhamirnya? Domirnya apa ya, jalasna. Huna. Naam. Kemudian ukhruja. Berikutnya ukhruja. Fiil amr Ustazah. Fil amr ahsan. Naam. Ala harfununi. Naam. Ahsan. Iya. Domirnya antuma. Naam. Kemudian berikutnya kharajat. Fi'il madi Ustazah. Fil madhi. Naam. Dhamir? Domirnya hiya. Dhamirnya hiya. Naam. Tandanya mabninya apa? Mabni ala fath. Mabni alal fathi. Tayyib. Ahsan. Berikutnya kata ikhsha. Umi Rifda lewat dulu.
Umi Endang, Mendimas. Ya, naam. Ikhsya fi'il amr Ustazah. Iya. Fil amr. Kemudian Domirnya anta. dhamirnya anta. Kemudian mabeninya menghilangkan huruf ilat. Ahsan. Naam. Barakallahu fiik. Lanjut Saya, berikutnya. Ustazah ya. Iya. Udnu. Udenu fi'il amr Ustazah. Terus Ini kalau domah berarti bentar, ini apa ya? Udenu. Ini fi'il enggak fi'il amr tadi fi'il amr. Kemudian fil amr betul. udenu. Ya. Udenu. Bentar Ustazah, ini bingung saya masih bingung. Ini kayak iksya. Kak Isya ya. Oh Isya berarti Amr berarti menghilangkan nunnya ya Ustazah. iya, bukan nun. Atfu harfi illah, membuang huruf illahnya. Menghilangkan huruf ilahnya yang alif waw atau ini ya. Ini menghilangkan wawnya berarti ya Ustazah. Iya, betul. Masih belum begitu ini kalau ini yang ini Ustazah. Iya, kalau yang mu'tal akhir itu dia memang perubahannya ini ya. Kadang apa namanya itu jauh gitu perubahannya. Kalau yang mu'tal akhir itu. Taib. Nah, barakallahu fiik. Lanjut ya jelisna. Anu ya Ustazah. Silakan Umi. Ya jelisna. Yajlisna fil amr ya Ustazah. Ya jelisna. Ada huruf apa di depannya? Yajlis. Huruf itu Anita itu ya. Ya. Iya. Ini huruf apa ini? Huruf apa namanya? Huruf ilat ya. Kenapa? Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Kalau huruf mudhara'ah ciri dari apa? Ada huruf mudhara'ah ciri dari fi'il apa? Maldi ya Ustazah. Mudhara'ah. Fi'il madhi. Huruf mudhara'ah. Iya Ustazah. Fi'il madhi ada huruf mudhara'ahnya? Mudhara'ah. Aduh. Huruf mudhara'ah. Fi'il madhi ciri huruf mudhara'ah ciri dari fi'il mudhari. Oh iya, fi'il mudhari ya Allah. Nah, Jadi di sini mabninya apa? Mabni ala sukun ya Ustazah. Mabni ala sukun. Domirnya apa? Domirnya ya jeli itu domir antuma ya Ustazah. Antuma. Antuma, bukan dua orang. Ya jelisu berarti domirnya ya jelisu ana ya, ana nahnu ya. Ana ya. Bukan. Apa namanya? Orang yang diajak bicara bukan? Mukhatab. Mukhatab yang apa? Lawan bicara ya. Iya kan ada 6. Berarti hunna. Hunna apa antunna? Antunna Ustazah.
Antuna apa hunna? Bingung. Nggak apa-apa, biar makin bingung. Nanti kalau makin bingung tambah tambah paham. Bener Ustazah, memang harus dikasih dilatih Ustazah, Masya Allah. Hunna itu yang tidak kelihatan. Goib ya Ustazah aja. Ya jelisu duduk. Coba ditasrif. Ya jelisu. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Betul. Tajelisu, tajlisani, tajlisna. Tajlisna apa ya jelisna? Ya jelisna. Nah, ya jadi domir apa? Jadi domir antunna. Bukan, Umi. Hunna. Hunna, ya Allah. Yang tidak Ya, kelihatan. hunna ya. Ya jelisna. Orang Ya, tidak goib. Ya, bisa ya jelisna. Kalau kalau tak itu baru dia domirnya antuna. Ini kan ya jelisna. Nah, Jadi berarti dia hunna. hunna. Nah, iya, domirnya hunna. Baik, mudah ya insya Allah. Kalau untuk fi'il mabni itu lebih mudah insya Allah. Jadi karena misalnya tadi itu ya kata apa? Kata jalasu, fi'lun, ya, fi'lun, mudhari'un, afan. Apa namanya? Fi'lun madin, mabniun, ala dhom. Terus kemudian udah selesai. Terus baru dijelaskan nanti wal wawu dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Ya, kalau jalasu kayak gitu. Fi'lun madin mabniun ala dhom. Ya. Jadi mabninya ala dhammi. Kemudian wal wawu yang ini ya, wal wawu dhamirun mutasilun. Dhamir mutasil berarti dia mabniun alas sukuni. Ya, karena di sini sukun tandanya fi mahali menempati posisi apa? Rafa. Raf'in fi mahali raf'in fa'il sebagai fa'ilnya. Jadi fa'ilnya adalah wawul jamaah. Kalau kharaja gimana? Kalau kharaja gampang fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa fa'ilu dhamirun mustatiru takdiruhu huwa. Begitu. Baik, petunjuk latihan untuk lebih memantapkan dan mempraktekkan pengertian yang telah dipelajari. Nah, jadi dianjurkan apa? Ya, karena nahwu ini adalah kuncinya di i'rab ya. Maka kita prakteknya harus langsung dari Al-Quran ya, biar yang setiap hari kita baca. Baik. Tahapannya seperti ini, menentukan fiil yang ada. Misalnya di eh, surat Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad. Kul. Nah, berarti itu fiil ya, termasuk fiil apa? Kul berarti fiil amr, fiilun amr. Nah, ya. Terus kemudian yang kedua, menentukan fiil mudhari apakah termasuk sahih akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah. Jadi kalau ketemu misalnya fiil mudhari, nah berarti fiil mudhari'nya itu yang termasuk yang mana dari ketiga ini? Ketiga, menentukan i'rabnya apakah marfu, mansub atau majzum. I'rab berarti yang berubah ya, yang mu'rab. Marfu ataukah mansub ataukah majzum. Kemudian diperhatikan pula tanda-tanda i'rabnya. Nah, kalau fi'il madhi atau fi'il amr pasti mabni. Tinggal apa? Menentukan mabninya atas apa atau mabninya tandanya apa. Baik, contohnya di sini ada kata kul ya, termasuk fi'il amr. Kemudian berikutnya kul la a'budu. Nah, di sini yang dilihat di a'budu ya, fi'il mudhari. Ya, dhamirnya ana ya. A'budu ada huruf mudhara'ahnya hamzah. Kemudian ta'buduna. Nah, ini ada dhamirnya apa? Di depannya ada taknya. Antum.
ya, mudhari. Termasuk fi'il mudhari apa? Nah, kalau yang a'budu ini sahihul akhir, ya. Oh, ini coba dari kul dulu ya. Kul ini termasuk fi'il amr. Kemudian dia fi'il amr itu mabni ya. Mabninya apa? Tandanya dengan sukun. Terus kemudian la a'budu ini termasuk fi'il mudhari yang apa? Yang sahihul akhir, yang tidak bersambung dengan dhamir apapun ya. Di belakangnya tidak ada dhamir yang menunjukkan alif isnain maupun wawul jamaah maupun yaul mukhatabah. Kemudian dia apa? Dhammah marfu. Nah, tanda marfu'nya apa? Dengan dhammah. Berikutnya kata ta'budu. Nah, ini termasuk dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah, af'al khamsah. Nah, dia lihat marfu mansub atau majzum. Ternyata marfu. Karena apa? Tandanya subutun nun, tetapnya nun ya. Kemudian abadtum. Nah, di sini berarti kata abad termasuk dari fi'il madhi ya, fi'il madhi. Dia apa? Mabni. Nah, mabninya apa? Kita lihat lam fi'ilnya fa'ala. Lam fi'ilnya adalah sukun, berarti mabni ala sukun. Berikutnya saya salah. Nah, ini huruf sin ini adalah ciri dari fi'il apa? Mudhari. Kemudian ada huruf ya mudhara'ah setelahnya ya. Nah, ini termasuk dari fi'il mudhari. Nah, kita lihat belakangnya ini termasuk sahih atau afalul khamsa atau mu'tal akhir. Oh, ternyata di sini adalah mu'tal akhir. Maka dia di sini marfu. Marfunya apa? Dengan dhamah muqaddarah ya, tidak ditakdirkan dhamah. Takdirnya itu gini. Saya selayu ya, saya selawu. Lau apa? Saya selawu ya, pakai alifnya itu dhamah karena sikol berat ya, maka dhamahnya muqaddarah. Baik. Berikutnya lagi contohnya ada kata alam taro. Yang kita lihat adalah di taronya. Taro ya. Termasuk fi'il apa? Fi'il mudhari karena tidaklah suatu huruf penjazm itu hanya memasuki fi'il mudhari ya. Itu tandanya berarti setelahnya kata setelahnya ini taro berarti termasuk fi'il mudhari. Kemudian dia apa? Mu'tal akhir. Karena apa? Karena ada huruf lam, berarti dia majzum. Majzum. Tanda majzumnya dengan apa? Hatfu akhir il. Dengan membuang huruf akhirnya. Berikutnya kata tarmihim. Ya. Tarmihim. Nah, ini ada tandanya. Yang di depan ada huruf mudhara'ahnya, yakni ta. Menandakan bahwa kata ini adalah fi'il mudhari. Kemudian kita lihat. Tarmihim. Ya. Tarmi, haknya ini tidak perlu diperhatikan. Adalah yang mu'tal akhir, ya. Kenapa? Karena ada huruf ya-nya. Harusnya marfu'nya takdirnya itu tarmiyu, ya. Tetapi karena di sini yaskal, maka menjadi dhammah muqaddarah, tarmi. Begitu. Kemudian berikutnya alam yaj'al. Nah, ini juga sama. Ada watul jazimat, tidak lain hanya memasuki fi'il mudhari. Berarti kata setelahnya ini adalah jenis dari fi'il mudhari. Ya, yang mana dia adalah sahihul akhir karena tidak bersambung dengan dhamir apapun. Ya, baik alif isnan, ya'ul mukhatabah ataupun wawul jamaah. Terus berikutnya ini tandanya apa? Majzum. Majzumnya dengan sukun. Itu kalau sahihul akhir. Baik, berikutnya ada kata liyurau. Liyurau. Nah, di sini ada huruf mudhara'ah juga yu ya, yarau. Termasuk fi'il mudhari juga ya. Nah, ini kita tadi belajar juga huruf lam. Lamnya jenis apa di sini? Lamnya adalah jenis lamul tai ya, mu'tal akhir. Kemudian dia mansub. Mansubnya dengan hatfu nun ya. Ini af'alul khamsah tapi dia yang mu'tal akhir. Liyurawna ya, harusnya Apa rauna. tadi af'al khamsah tapi yang mu'tal akhir. Iya, rauna. Jadi ini af'al khamsah kan ada alif apa namanya?
Nah, itu tapi mu'tal akhir ya. Ustazah. Jadi kayak campur gitu apa Iya. gimana Ustazah? Ini awalnya kan fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari Ya. yang dia bagian dari af'alul khamsah. Cuman di sini dia dikatakan dia sebagai mu'tal akhir gitu. Karena dia mansub didahului oleh huruf lamul qais ini, maka dengan membuang huruf nunnya. Oh, baik Ustaz. Af'alul Baik. khamsah Ya. Ya, ya. syukur. Kalau yang tidak bersambung dengan apa namanya? Dhamir ya, wawul jamaah maupun alif isnain. Nah, itu nanti dia dengan hadfu harfil ilah. Berikutnya latus alunna. Ya, di sini termasuk fiil mudhari. Ya, fiil mudhari kemudian dia hati-hati di sini mabni. Mabni ya karena ada ini ya, nun taukid. Mabninya adalah dhammah lam fiilnya. Fa'ala. Taib. Alhamdulillah. Sudah sampai pembahasan. Sini nanti saya Allah pekan depan kita masuk ke dhamir. Taib, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Ummahat. Nanti jangan lupa ya PR-nya yang huruf lam itu satu ini satu aja. Cari dalam Al-Qur'an. Afwan Ustazah, mau tanya Ya. Ustazah. Berarti yang mabninya fi'il mudhore itu kalau lihat dari contoh tas'aluna berarti dia juga bisa mabni ala sukun ya Ustazah ya? Tas alunna, latus alunya nih ya, tus alunna Iya, ya. tas'aluna itu kan ala domi berarti yang ini ada tambahan bisa mabni ala domi ya Ustazah ya? Yang mana ini tak? Bersambung dengan nun taukid kan di apa yang halaman 75 mabninya fi'il mudhore jika bersambung dengan nun taukid kan di sini mabni ala fathi ya Ustazah. Berarti karena dia di sini contohnya kan huwa gitu ya Ustazah. Kalau di sini yang dicontoh yang tadi disebutkan yang tus alunna itu kan mabninya ala domi. Karena Nah, dia kan hum gitu Ustazah. Berarti bisa juga ala domi ya Ustazah ya. berarti tergantung harokat terakhir lam fiilnya ya. Iya, berarti di sini bukan hanya ala fathi aja berarti ya gitu ya Ustazah ya. Iya. Ya, naam. Ya Ustazah. Cuma ada dua ya di sini ya. Jadi intinya kan itu tasrifan itu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu dan yang lain sebagainya itu ya. Nah, berarti yang kita lihat itu ininya apa namanya huruf lam fiilnya itu ya. Ketika dia bersambung dengan apapun. Ini kalau di sini nun taukid ya. Ini berarti dia mabni ala dhammi. Kalau di sini mabni ala fathi itu juga bersambung dengan nunun taukid yang yaktubanna. Ini kalau ini alun mana tadi? Ini tus alunna. Ini mudhari'nya mudhari' apa? Mu'tal atau sahih? Mu'tal atau sahih. Apa namanya? Sebentar. Fi'il yang maklum apa majhul? Kok mu'tal atau sahih? Majhul ya. Alunna. Benar-benar dia tanya. Afwan Baik. Ustazah, PR-nya tadi gimana Ustazah? PR-nya ini. Nah, ini kan ada macam-macam lam. Ya, ada lam yang huruf jar, ada yang lamul kai, ada yang lam juhud, lamul amr, lam taukid ini dicari dalam Al-Qur'an masing-masing satu contohnya. Ya. Kemudian ditulis ininya jelas misalnya surat apa gitu ya. Yang termasuk dari lamnya huruf jar, lamnya dari lam kai, lam juhud, lam amr dan lam taukid. Itu carinya dalam Al-Qur'an. Dengan Nah, artinya juga Ustazah? terserah antun. Nah, kalau menurut Ana, jadi kalau pakai artinya itu lebih memudahkan kita sendiri. Baik Nah, Ustazah. gitu.
Baik. Ada lagi silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pekan depan masih melanjutkan materi ini atau materi baru, Ustazah? Materi baru, Materi udah. baru. Nah, kemarin sahabat-sahabat bilang kalau bisa kita mengulang dulu, Ustazah, karena masih banyak yang belum paham, Ustazah, di materi. Mengulang dari mana? Kemarin dari mana mirisnya? Mama, Dari saya nggak fi'il bawa buku soalnya. Betul. Gak apa-apa kalau mau mengulang, berarti di stop dulu ya sampai sini ya. Iya, Jadi kita nggak masuk Ustazah. domir. Karena ini domir ini juga lumayan ya, pembahasannya panjang sekali. Iya, soalnya sahabat-sahabat masih banyak yang belum paham, terus kemarin minta murojaah lagi gitu. Oh, boleh. Ana ngikutin umahat semuanya maunya kayak mana. Jadi biar sampai mungkin dulu banyak yang belum mungkin gitu, termasuk saya. Baik. Baik. Ya, nanti mungkin pas kita banyak murojaahnya itu kita cari banyak contoh di Al-Qur'an ya, insyaallah. Jadi nanti saya kalau udah ada, saya belum nggak bawa bukunya hari ini soalnya Ustazah, mungkin Om Irisnya bisa bantu Ustazah, saya lagi di kos ini. Hari ini insya Allah pulang sih Ustazah, insya Allah. Fi amanillah. Insyaallah. Selamat Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah. Masih perjalanan jauh saja 7 jam. Ya Masya Allah. Ya, baik, berarti nanti PR-nya yang pertama itu ya, jangan lupa PR-nya. Nah, terus kemudian insya Allah nanti berarti kalau murojaah kita lebih banyak ke contoh-contoh di Al-Quran tadi ya, insya Allah. Karena udah materinya, maksudnya. Terus ada bahasa-bahasa yang mereka ada sebagian yang belum paham gitu Ustazah kemarin gitu kan, bahasa apa gitu kan. Iya, istilah-istilah yang mereka masih catatannya masih acul adul gitu kata mereka gitu saja. Jadi ada istilah-istilah yang mereka belum catat, terus mereka belum pahami. Nah itu juga istilah-istilah itu yang mohon diulang kembali kan, sahabat-sahabat. Baik, insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin. Memang kalau sering diulang-ulang itu lebih mungkin sih kalau nggak ngajar ini ya. Tapi ya itu mungkin nanti selesainya ya lebih panjang karena harus banyak latihan kita dari Al-Quran. Memang penerapan ilmu nahwu itu ya Rob dalam Al-Quran ya puncaknya itu seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dan tetap istiqomah dalam mempelajarinya. Ini belum seberapa. Nanti kalau sudah masuk pada kitab yang langsung bahasa Arabnya, istilah-istilahnya itu saja yang istilah-istilahnya yang kita mesti hafal dan kita mesti kan saja sering menggunakan istilah-istilah gitu. Nah itu istilah-istilahnya itu yang ini maksudnya kemana? Ini maksudnya kemana? Yang masih belum. Ya nanti tugas juga ya mencatat istilah di dalam satu lembar kertas lah misalnya ya. Itu maksudnya udah sampai dari pelajaran ini tuh yang udah kita pelajari apa aja. Ya misalnya kalau mudahnya untuk mengingat misalnya mansub. Oh mansub itu identik dengan fathah walaupun tidak selalu mansub itu tandanya fathah, ada nanti tanda penggantinya gitu ya. Boleh saja kayak gitu saja murojaah istilah-istilah karena ya kalau istilah dalam bahasa kayak mansub marfu itu udah nggak ada lagi Bu. Pemadanannya dalam bahasa. Yang lain-lain sudah. Baik, barakallahu fikunna jami'an, insyaallah begitu ya. Nanti jangan lupa PR-nya diusahakan jangan molor ya. Intinya sebelum pekan depan itu harus sudah selesai semua. Jadi udah ada modal semuanya ya. Terus kemudian kalau nanti ngerjain berarti Umat dapat ilmu baru gitu loh. Maksudnya ternyata ini. Kali kalau misalnya salah gitu kan, ternyata ini bukan lamul amr, ternyata lamul juhud maksudnya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita
tambah wawasan lagi insya Allah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini dan memudahkan kita memahami apa yang telah kita pelajari. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta ilaik astaghfiruka minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustazah. Jazakallahu khairan.